Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, para hadirin wal hadirat rahimakumullah. Terkait kita sedang berada di bulan Sya'ban, maka hendaknya kita mengetahui apa saja peristiwa-peristiwa yang penting di dalamnya. Kemudian amal-amal yang ditekankan, yang spesial, yang dianjurkan Nabi SAW pada bulan Sya'ban. Ketahuilah, Allah Ta'ala berfirman dalam surat At-Taubah, Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya jumlah bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada 12. Dalam Al-Quran, tatkala Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan langit dan bumi, dari 12 bulan di sisi Allah Ta'ala ada 4 bulan yang dimuliakan atau yang disebut dengan Ashhurul Hurum, mulai dari Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram serta Rajab. Dan keempat bulan tersebut kita telah melewati semuanya. Adapun Rajab itu adalah bulan yang menanam, Sya'ban bulan yang menyiram tanaman, dan Ramadan bulan yang memanen tanaman. Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Lataiful Ma'arif. Oleh sebabnya, kalaulah kita ingin panenan pada bulan suci Ramadan itu berkualitas baik, hendaknya mulai kita perhatikan dari 2 bulan sebelum Ramadan, persiapan baik meningkatkan kualitas amal, ibadah, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka melatih diri kita agar terbiasa dan mudah beribadah secara maksimal pada bulan suci Ramadan. Dan kita sedang berada di bulan Sya'ban, bulan yang menyiram tanaman. Dan bulan Sya'ban ini adalah bulan yang paling dicintai oleh Nabi SAW, sehingga tidaklah ada satu bulan di dalam Islam selain Ramadan yang Rasulullah SAW sangat banyak berpuasa di dalamnya kecuali pada bulan Sya'ban. Adapun kejadian ataupun peristiwa penting yang tidak lain itu semua adalah untuk meningkatkan keimanan kita, adalah di bulan Sya'ban terjadinya tahwilul qiblah, perpindahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Nabi SAW meminta kepada Allah Ta'ala dengan harapan keinginan yang besar. Setiap hari beliau bolak-balik keluar dari rumahnya menghadap ke arah langit agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu, dipindahkannya kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Kenapa keinginan Nabi SAW itu pindahnya kiblat kaum muslimin? Karena kaum muslimin ketika beribadah menghadap ke Baitul Maqdis sekitar 17 bulan 3 hari lamanya, di situ juga adalah tempat ibadahnya kaum Yahudi. Sehingga orang-orang Yahudi mengolok-olok Islam, mengatakan orang Islam meniru ibadah Yahudi, sama tempatnya dengan Yahudi. Maka Nabi SAW tidak ingin jika ada satu ibadah Islam yang menyerupai ibadah di luar Islam. Sebabnya Nabi SAW permintaannya dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dipindahkan kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Dan itu terjadi pada pertengahan Sya'ban. Yang kedua, di dalam bulan Sya'ban ini terdapat raf'ul amal, diangkat, dilaporkan catatan amal manusia secara besar-besaran setahun penuh. Ketika kita berbuat amal soleh, kita mengerjakan ketaatan, maka pada bulan Sya'ban 1 tahun penuh amal kita dikumpulkan dan dilapor kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW pernah
ditanya oleh seorang sahabat yang bernama Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, "Ya Rasulullah, lam araka tasumu min syahrin minasyuhur ma tasumu min Sya'ban." Tidaklah aku melihat dirimu berpuasa di dalam satu bulan dari bulan-bulan yang lain melebihi engkau berpuasa pada bulan Sya'ban. Apa jawab Nabi? "Dzaka syahrun yaqulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan." Bulan Sya'ban adalah bulan yang banyak dilalaikan manusia di antara Rajab dan Ramadan. Rajab kemarin sibuk buat Isra Mi'raj. Ramadan 10 hari pertama sibuk. Tetapi di bulan Sya'ban yang mestinya juga kita menyibukkan diri, karena tidak sampai sebulan lagi kita akan menghadapi ibadah yang spesial pada bulan suci Ramadan, tetapi nyatanya masih banyak orang-orang yang lalai dari menyibukkan diri dengan amal soleh di dalam bulan Sya'ban. Wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin. Dan bulan Sya'ban adalah bulan di mana dilaporkannya amal manusia kepada Allah Ta'ala. Dan Nabi SAW itu sangat ingin ketika amalnya dilaporkan kepada Allah, maka beliau dalam keadaan berpuasa. Ma'asyiral muslimin hadirin wal hadirat rahimakumullah, selain amal kita dilaporkan kepada Allah setiap tahunnya secara besar-besaran yang terjadi pada bulan Sya'ban, amal kita juga dilaporkan kepada Allah Ta'ala pada setiap harinya, yaitu di waktu asar dan waktu subuh. Dan dua waktu ini adalah waktu sholat yang sangat berat bagi orang-orang yang mempunyai sifat munafik di dalam hatinya. Dan di waktu asar, waktu subuh, waktu-waktu yang dingin dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, "Man shalla bardaini dakhalal jannah." Barang siapa yang sholat pada dua waktu yang dingin tersebut, bisa menjaga dua waktu tersebut, maka dia akan masuk ke dalam surga, sebagaimana Rasulullah SAW telah sabdakan. Ya, sebabnya pada waktu asar, waktu subuh adalah waktu perpindahan tugas malaikat. Di waktu asar, malaikat mencatat amal seluruh manusia sampai waktu subuh. Kemudian datang rombongan yang kedua di waktu subuh yang bertugas mencatat amal manusia hingga waktu asar. Sehingga amal perbuatan kita harian dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada waktu-waktu tersebut. Dan selanjutnya juga setiap minggu amal kita dilaporkan, dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tu'radul a'malu fi kulli yaumi khamisin wa itsnain." Amal manusia diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala setiap hari Senin dan hari Kamis. Dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa setiap manusia pada hari itu, kecuali orang yang berbuat syirik kepada Allah dan yang mempunyai permusuhan di antara saudaranya. Sebabnya sunnah, anjuran bagi kita yang ditekankan oleh Nabi SAW untuk berpuasa pada hari Senin dan hari Kamis, karena itu adalah laporan mingguan catatan amal manusia yang dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun amal-amal spesial yang bisa kita kerjakan mumpung masih tersisa beberapa hari, 10 hari ataupun lebih di bulan Sya'ban ini, adalah satu, bulan Sya'ban dikenal sebagai Syahrus Shalah, bulannya bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalaulah kita setiap Jumat mendengar di khutbah yang kedua, khatib senantiasa membacakan surat Al-Ahzab 56 yang berbunyi, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima." Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian kepada Rasulullah dan berikanlah salam kepada beliau. Hari ini kita sering memberikan salam kepada atasan, kita sering memberikan salam kepada partner bisnis, kita sering memberikan salam kepada orang yang banyak membuat kebaikan untuk diri kita. Maka terlebih-lebih kita memberikan salam sholawat yang sangat-sangat banyak, mulai dari pagi sampai pagi lagi,
Andaikan kita bisa bersolawat, maka basahilah bibir kita untuk bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka penting sekali jamaah sekalian, solawat ini bukan berarti Allah Ta'ala butuh kepadanya, sehingga kita dituntut untuk bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi solawat yang kita ucapkan adalah kita meminta kepada Allah agar memberikan rahmat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena makna solawatnya Allah kepada hambanya adalah rahmat. Makna solawatnya malaikat kepada hamba Allah adalah al-istighfar. Malaikat memohon ampun kepada orang-orang yang bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebabnya banyak ibadah-ibadah kita yang tidak akan sah ketika tidak bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sholat tidak akan sah kalau di tasyahud akhir tidak bersolawat kepada Nabi. Khutbah Jumat baik yang pertama ataupun yang kedua tidak akan sah kalau tidak ada sholawat kepada Nabi. Doa kita juga digantungkan di langit, tidak sampai kepada Allah tanpa bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan seiring disyariatkannya sholat lima waktu pada malam Isra wal Mi'raj, begitu juga disyariatkannya sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Mukasyafatul Qulub, ada seseorang yang tidak bersolawat kepada Nabi. Kemudian dia mimpi bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lantas dia panggil, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Maka Nabi Muhammad tidak menoleh ke hadapan. Kemudian dia datang ke hadapan Nabi dan bertanya, ata'rifuni ya Rasulullah? Wahai Nabi Muhammad, tidakkah engkau mengenal diriku? Kata Rasulullah, aku tidak kenal siapa dirimu. Kalau hari ini kita manggil orang itu nggak nengok, ada dua kemungkinan, tidak kenal ataupun salah panggil. Nah, laki-laki tadi tidak dikenali oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, padahal dia adalah umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Atas laki-laki itu berkata, ya Rasulullah, bukankah di dalam hadis dijelaskan engkau mengenali umatmu melebihi seorang ibu mengenali anak kandungnya? Kata Rasulullah, benar apa yang dikatakan hadis, tetapi aku tidak kenal dirimu karena engkau tidak pernah bersolawat kepadaku. Wa inna ma'rifati bi ummati bi qadri salatihim alayya. Sesungguhnya aku mengenali umatku di akhirat nanti bergantung dengan seberapa banyak mereka bersolawat kepadaku. Maka solawatnya kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah tanda pengenal bagi Rasulullah di akhirat nanti. Syafaat bagi kita, pertolongan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan apabila kita senantiasa bersolawat selama hidup, maka Allah Ta'ala akan mudahkan segala sesuatu urusan. Allah Ta'ala akan istiqomahkan kita dan dijaga sampai akhir hayat, sehingga meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Dan itulah semua cita-cita kita. Kaum muslimin dimanapun mereka berada sangat-sangat ingin meninggal dunia dalam keadaan baik, meninggal dunia mudah mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu amal yang pertama yang hendaknya kita tekankan, kita perbanyak, yaitu bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga bulan Sya'ban itu dikenal sebagai Syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Adapun bulan turunnya Al-Quran adalah nanti pada bulan suci Ramadan. Kenapa dinamakan Sya'ban itu adalah bulannya Quran? Karena ulama-ulama terdahulu mereka senantiasa menyibukkan diri dengan bacaan Quran, mengurangi aktivitas-aktivitas dunia tatkala masuknya mereka di dalam bulan Sya'ban. Bahkan dijelaskan ada seorang ulama yang bernama Amr bin Qais. Amr bin Qais itu kalau sudah datang bulan Sya'ban, dia tutup tokohnya, dia tutup dagangannya, dan menyibukkan diri untuk membaca Al-Quran. Oleh sebabnya ulama-ulama terdahulu senantiasa berkecimpung setiap hari dengan Quran. Walaupun profesi mereka pedagang, profesi mereka pembisnis, profesi mereka pekerja, sibuknya luar biasa, tetapi tidak pernah melalaikan Al-Quran, menghatamkan dan menunaikan haknya. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah
selama bulan suci Ramadan itu menghatamkan Quran 60 kali, 2 kali di setiap harinya. Pagi hari 30 juz, sore ataupun malam hari 30 juz. Imam Bukhari setiap hari menghatamkan Quran 30 juz. Bagaimana kalau kita melihat ulama-ulama yang demikian saja sudah sangat-sangat sering menghatamkan Quran, apalagi sahabat-sahabat Nabi. Dijelaskan ada seorang sahabat Nabi yang bernama Tamim Ad-Dari. Kana yahtimul Qur'ana fi rak'atin. Kata para ulama, Tamim Ad-Dari itu mampu menghatamkan Quran di dalam 1 rakaat salatnya. Oleh sebabnya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Quran ini yang hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun semakin dijauhi oleh orang-orang Islam. Padahal kita sangat membutuhkan syafaat Al-Quran. Al-Quran akan menjadi penolong apabila kita tunaikan haknya, dan Al-Quran akan menjadi penuntut apabila kita tidak tunaikan haknya. Maka umat Nabi SAW kita semua dimuliakan oleh Allah dengan keutamaan Quran. Kalau kita bandingkan dengan umatnya Nabi Musa, umur 400-500 tahun, setiap harinya sholat ibadah ratusan rakaat, sehingga tidak cukup, bahkan tidak sempat untuk mengurusi dunia. Maka umatnya Nabi Musa itu diberikan makanan langsung dari surga oleh Allah Ta'ala berupa manna wa salwa. Sedangkan kita, sholat yang diwajibkan hanya 5 waktu, puasa yang diwajibkan hanya setahun sekali pada Ramadan. Kita hendak menyaingi ibadah umat-umat terdahulu sangat-sangat sulit. Tetapi kita punya kelebihan bahwa umat Nabi SAW dimuliakan dengan Al-Quran. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi." Perbanyaklah oleh kalian baca Quran, karena sesungguhnya Al-Quran akan menjadi syafaat pada hari kiamat bagi pembacanya. Tahun 70, tahun 80-an, banyak rumah-rumah itu yang ada benda pusaka, baik keris disimpan oleh orang tua kita dahulu, mbah kakek nenek moyang kita, ada yang nyimpen parang dan lain sebagainya. Tapi tahun ini ada benda pusaka yang baru, Al-Quran yang sudah lama tidak dibaca, berdebu yang kita letakkan di lemari tersebut. Maka Al-Quran itu sangat penting kita tunaikan haknya. Paling tidak target kita bulan Sya'ban hatam 1 kali hataman, kemudian bulan suci Ramadan juga kita bisa hatam 1 kali hataman. 1 juz Al-Quran itu tidak membutuhkan waktu yang lama. Kita baca dengan tartil, kita baca dengan lancar, hanya 1 jam saja, dibandingkan untuk urusan-urusan lain lebih daripada itu. Oleh sebabnya jamaah sekalian, paksakanlah diri kita hari ini agar bagaimana bisa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hidup kita, ajal yang akan datang itu tidak menunggu, baiknya kita terlebih dahulu. Kematian kapan saja bisa datang tanpa melihat taubatnya kita terlebih dahulu. Maka apabila seseorang membiasakan kebaikan-kebaikan di dalam kehidupannya, maka dia akan meninggal dunia di salah satu kebaikan tersebut. Tetapi apabila di dalam kehidupannya banyak keburukan, banyak kelalaian, maka dia akan meninggal dunia di salah satu kondisi yang tidak baik itu. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami menjelaskan dalam kitabnya Az-Zawajir, "Rajulun mata ala ma'asya alaih." Seseorang itu akan diwafatkan oleh Allah berdasarkan kebiasaan hidupnya selama di dunia. Jangan sampai ketika kita meninggal dunia dalam keadaan sedang ribah, meninggal dunia dalam keadaan sedang mengambil hak orang lain, meninggal dunia na'udzubillah kita menzalimi orang lain, meninggal dunia dalam keadaan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir sebelum kita tutup adalah kita memperbanyak di bulan Sya'ban ini untuk zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kalimat-kalimat zikir. Di antaranya adalah la ilaha illallah, kemudian istighfar. Rasulullah bersabda, "Alaikum bila ilaha illallah wal istighfar, fa'akthiru minhum." Hendaklah kalian memperbanyak la ilaha illallah dan istighfar.
Karena sesungguhnya dengan memperbanyak la ilaha illallah dan istighfar itu dapat menghancurkan iblis, musuh yang nyata bagi manusia. Iblis tidak pernah menyuruh manusia untuk berbuat baik. Bahkan susah payahnya iblis itu tetap dia mengusahakan agar manusia terjerumus di dalam dosa kemaksiatan. Tetapi walaupun manusia telah berbuat dosa dan kemaksiatan, sangat mudah bagi Allah Ta'ala untuk mengampuni dosa-dosa hambanya, asalkan bertobat dengan taubatan nasuha, menyesali di dalam hati, di dalam dirinya, dan memperbanyak istighfar. Maka Allah akan ampuni dosa-dosa hambanya, dan itu termasuk membinasakan iblis. Ma'asyiral muslimin hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan kita semua apabila meninggal dunia meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Adapun semasa kita hidup, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikekalkan hidayah di dalam diri kita, disemangati kita untuk menuntut ilmu. Bagaimana ahli keluarga kita dijaga, dibimbing agar menjadi keluarga-keluarga yang soleh, anak-anak yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang setelah kita meninggal dunia, maka anak-anak tersebut mendoakan kedua orang tuanya, yang doa seorang anak dan orang tua tidak ada penghalang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Ta'ala berikan kita taufik dan hidayah agar bisa mudah mengamalkan ilmu ini dan mudah menyampaikan kepada orang-orang di sekitar kita. Amin ya rabbal alamin. Yang benar hanya datang daripada Allah Ta'ala. Insya Allah pada pekan depan kita akan bahas fikih puasa. Mari sama-sama kita akhiri majelis dengan membaca doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.